Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bahwa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini kita akan meneruskan surat Hud ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat. Itu kata yang tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Qalu ya inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Fasri bi ahlika biqit'in minal layli wa la yaltafit minkum ahad. Asri biqit'in minal layli wa la yaltafit ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فلما جاء وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة مسومة عند ربك من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين ولا تسعوا مفسدين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعلى alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita baca tadinya dicatat oleh Allah SWT sebagai bagian daripada asbab Allah berkenan memberikan kepada kita nantinya di akhirat syafaat. Kita teruskan surat Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 85. Sampai 85. Mari kita masuk ke screen untuk mari kita lanjutkan surat ini dengan mengikhtisarkan ataukah dengan mereview dari ayat sebelumnya. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni syadid. Jadi Nabi Lut berkata, artinya ini tidak terjadi, kurang lebih begitu, kalau seandainya saya ada kekuatan atau saya bisa menggunakan kekuatan lain, yaitu dengan ruknin syadid. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Lut mengatakan harus ada lembaga, harus ada negara, harus ada institusi yang bisa menghentikan kejadian seperti ini. Negara lah, kalau sekarang dalam konsep sekarang negara atau kerajaan lah yang paling bertanggung jawab atas ini. Karena kalau orang per orang kita menghentikannya tentu tidak bisa. Harus ada lembaga atau harus ada institusi yang bisa menghentikannya. Institusi inilah yang disebut dengan negara. Karena negara punya perangkat-perangkatnya. Negara punya tentara, punya polisi, punya hakim, punya jaksa, punya pegawai negeri, dan sebagainya. Jadi punya alat-alatnya namanya. Dan punya juga alat-alat dalam pengertian teknologi misalnya. Negara punya misalnya melakukan penyadapan, pengintaian, memasang CCTV di mana-mana, dan sebagainya.
Jadi ayat itu menjelaskan pada saat itu belum ada kekuatan seperti itu. Jadi pada saat itu Nabi Lut hanya individual saja ada di Sodom dan Gomora, tapi tidak didukung oleh sebuah institusi atau sebuah lembaga yang bernama negara dengan perangkat-perangkatnya. Sekarang kita teruskan ke ayat baru, ayat 81. Kemudian nanti Nabi Lut diminta untuk meninggalkan Sodom dan Gomorrah ya menjelang pagi, dan tidak boleh melihat ke belakang kecuali istrinya saja. Maksudnya tidak boleh balik ke belakang lagi kecuali istrinya dibiarkan untuk dibinasakan. Qalu, mereka berkata, ya Lutuh. Ya, jadi qalu di sini malaikat-malaikat. Jadi karena melihat Nabi Lut itu gelisah atau khawatir dengan tamunya, tamu juga ini belum memperkenalkan dirinya, jadi pokoknya bagi Nabi Lut sudah menjadi kebiasaan kalau ada orang asing pasti mampir di rumahnya sebagai tamu. Jadi Nabi Lut sehingga saat ini, kejadian ini, masih menganggap orang ini adalah tamu biasa saja. Ya. Nah setelah kejadian tadi yang di atas, maka berkatalah tamu-tamu itu atau tetamu itu, ya Lutu inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami ini adalah rasul Tuhanmu. Jadi kami adalah utusan Tuhan. La yasilu ilaika, yakinlah mereka tidak akan bisa menjangkau kamu. Artinya mereka tidak akan menyakiti kamu. La yasilu ilaika, maksudnya mereka tidak akan menyakiti Nabi Lut melalui mengganggu tamunya, begitu. Karena kan sebelumnya Nabi Lut mengatakan jangan menyakiti saya melalui dengan menyakiti tamu saya. Jangan, kalau bahasa kita, jangan mempermalukan saya di depan tamu saya. Maka kemudian malaikat mengatakan, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mengganggu kami. Ya. Sehingga tidak perlu menyakiti hati Nabi Lut. Bahkan Rasul ini berkata, fasri bi ahlika biqaitin minal laili. Maka langsung disampaikan bahwa kamu bawa keluargamu. Ya, ini adalah perintah, bawalah keluargamu, bi ahlika, keluargamu, biqaitin minal laili, di sepotong atau di sebagian malam. Ya. Jadi di sebagian malam, maka kemudian bawalah keluargamu. Ya. Walai, maksudnya keluar dari Sodom dan Gomorrah. Walai yaltafit minkum ahadun, dan janganlah salah seorang di antara kalian berpikir untuk berbalik ke belakang. Illa imra'ataka, kecuali istrimu, biarkan belakang sana. Ya. Jadi illa imra'ataka, kecuali istrimu. Ya. Jadi nggak usah memikirkan. Jadi kalau sudah semua anggota keluarga atau pengikut kamu sudah mengikut kepada kamu, ya sudah jalan terus. Ya. Jadi jalan saja terus, meninggalkan Sodom dan Gomorrah, tidak perlu berpikir ke belakang. Nanti tidak ikut istrimu, nggak usah dipikirkan. Kenapa? Karena innahu musibuha ma'asabah. Ya. Sesungguhnya musibahnya menimpa ma'asabahum. Sungguhnya Allah SWT akan menimpakan azab apa yang Allah ingin timpakan kepada mereka. Jadi mereka akan diberikan azab. Ya, asabah itu yang menimpa mereka. Asabahum. Termasuk di dalamnya tadi istrinya. Dan kita sudah bahas sebelumnya istri Nabi Lut pertemuan tadi petang. Inna ma'idahumus subh. Sesungguhnya ma'id itu artinya janji. Janjinya Allah untuk datangnya azab itu adalah pada waktu subuh, as-subuh. Alaisa subuhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat ya. Jadi maksudnya mulai sekarang bergegaslah meninggalkan tempat ini, Sodom dan Gomora, bawalah semua pengikut-pengikutmu dan keluargamu di malam hari. Sama juga dengan Nabi Musa ketika diperintahkan untuk meninggalkan Mesir, maka juga pada malam hari. Ya, begitu pagi, Fir'aun menyadari bahwa Nabi Musa dan Bani Israel sudah tidak ada di Mesir. Sudah meninggalkan Mesir, akhirnya kemudian dikejar. Kalau ini, begitu nanti subuh tiba, ya ketika mereka akan menyadari bahwa Nabi Lut sudah pergi, maka kemudian pada saat itu juga azab itu datang. Lontaran-lontaran batu berapi itu nantinya datang. Jadi janjinya adalah subuh. Ya. Jadi subuh.
Dan bukankah subuh itu biqarib? Alaisa subuhu biqarib? Bisa juga diartikan subuh biqarib di sini artinya waktu subuh itu dekat. Maksudnya dekat itu pendek. Ya, jadi kalau misalnya awal malam, kata-kata karib, semua orang sudah tahu ya namanya awal malam itu subuhnya tetap, artinya tidak mungkin dipercepat. Ya, misalnya kita jam 10 malam, ya tentu subuhnya kurang lebih 7 jam ke depan. Jadi seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini sangat mungkin adalah waktu subuh itu dekat, artinya cepat nanti kejadiannya. Karena waktu subuh itu kan cuma sekitar 1,5 jam lah, ya, maksimal 2 jam. Begitu mulai waktu subuh, fajar, sampai terbit matahari itu kan waktu subuh. Jadi waktu subuh itu adalah ketika fajar mulai muncul, bahkan dikatakan fajarnya juga bukan fajar kadib, tapi fajar sharik. Antara fajar shadik dengan terbitnya matahari itu cuma sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung daerahnya. Nah, jadi dikatakan alaisa subuhu biqarib, bukankah subuh itu adalah dekat. Ya. Dekat bisa bermakna pendek. Nah, jadi dengan demikian ini adalah perintah bagi Nabi Lut untuk meninggalkan Sodom dan Gomora, itu yang terakhir kalinya. Ya. Di sini kita lihat ya surat Al-Mudaththir nih. Surat 74 dan 34 ya. Sini Allah SWT berfirman, was-subhi idza asfara ya. Jadi demi subuh apabila asfara, terang. Asfara itu terang. Jadi yang sudah subuh di sini adalah fajar shadiq karena sudah terang. Apa bukti terangnya? Sudah bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Itu asfara ya. Jadi kalau misalnya fajarnya baru merah-merah doang di belakang sana atau di timur sana, itu namanya fajar kadhib. Ya. Jadi belum terang. Ini adalah as-subh idza asfara. Di subuh itu adalah dikatakan subuh apabila sudah terang. Ya. Bukan terbit di sini terang. Kalau terbit kan syaraka. Ya. Jadi makanya tempat terbit itu namanya masyrik. Ya. Ini adalah asfara. Was-subhi idza asfara ya. Kemudian ini juga di Takwir juga ada ya. Surat Takwir ini 81 18. Was-subhi idza tanaffas ya. Demi subuh apabila menyingsing ya. Jadi kalau kita gabungkan dua ayat tadi Al-Mudaththir dengan At-Takwir ya, maka kita bisa simpulkan bahwa subuh itu adalah yang pertama adalah apabila menyingsing. Sudah mulai menyingsing itu artinya rona merah muncul di timur sana. Tetapi tidak begitu rona merah muncul langsung disebut dengan subuh. Yaitu ketika terang. Jadi ketika dia mulai menyingsing naik, tanafas itu yang menyingsing naik. Ya, jadi naik kayak kita bernafas ya. Kalau kita bernafas itu kan mengeluarkan nafas. Tanafas itu namanya tanafas itu mengeluarkan hembusan. Jadi kita tarik dulu oksigen, baru dikeluarkan, itu nafas namanya. Jadi kita keluarkan, maka sama juga dengan itu. Ketika horizon di sebelah timur mulai mengeluarkan sinar berkas cahaya, nah itu namanya tanafas. Was-subhi idza tanafas. Satu, yang kedua adalah ketika mulai terang seperti di Al-Mudaththir tadi di sini nih. Was-subhi idza asfara. Dan subuh apabila terbit. Jadi dan nanti dari sini sampai terbitnya matahari itulah waktu subuh. Sampai terbitnya matahari. Jadi dengan demikian seperti dikatakan tadi subuh itu pendek. Ya, pendek waktunya. Karena pendek waktunya juga kalau kita salat subuh Tuhan tidak kasih salat sunat setelahnya. Begitu kita selesai salat subuh, ya dianjurkan untuk segera bergegas untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Siap-siap ke kantor kalau dia orang kantor, siap-siap ke sawah kalau dia petani, dan seterusnya. Siap-siap ke ladang kalau dia adalah tukang kebun. Siap-siap ke laut kalau dia adalah nelayan. Begitulah. Was-subhi idza tanaffas. Ya, dari situ kita simpulkan bahwa bisa saja yang dimaksud karib di sini waktu subuh itu dekat, ya, pendek waktunya. Artinya mereka akan dibinasakan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, musibah itu akan menimpa mereka.
Jadi musibah itu akan menimpa mereka dalam waktu yang sangat singkat. Jadi intinya adalah keluar saja, jangan lama-lama karena subuh itu cuma dekat. Ya. Harus bergegas. Jadi begitu Rasul memerintahkan, malaikat memerintahkan, maka kemudian mereka harus keluar. Ya. Ketika malam masih menyelimuti bumi. Ini adalah kurang lebih contoh-contoh kalau peninggalan sebuah peradaban yang dihancurkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi ketika nanti kaum Lut dihancurkan, maka dia akan seperti karena dilempari dengan batu-batu yang berapi. Jadi properti mereka juga ikut hancur. Falamma ja'a amruna, maka tatkala datang amruna, keputusan kami, amr kami. Ya, jadinya amr. Dan amr itu adalah urusan Tuhan murni. Dalam Al-Quran dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya namanya amr itu diatur langsung dari Allah, dari langit. Falamma ja'a amruna, tatkala amr itu datang, ja'alna aliyaha safilaha. Maka kami jadikan yang tadinya di atas menjadi di bawah. Ini bisa bermakna properti mereka jungkir balik, ya rumah-rumah mereka roboh. Bisa juga bermakna yang tadinya merasa dirinya sebagai petinggi, pemuka masyarakat, tiba-tiba menjadi tidak bernilai. Safilah itu paling rendah. Ingat kata-kata safilah di sini seperti dalam surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin. Ya, sama dengan ini. Jadi summa radadnahu asfala safilin. Kalau kita bertolak dari surat At-Tin tadi, summa radadnahu asfala safilin, tadinya manusia itu sempurna tapi kemudian jatuh ke lembah yang paling rendah, maka bisa juga ini maknanya tadinya orang dihormati di masyarakatnya, begitu datang semuanya menjadi hina dina, menjadi di bawah semuanya. Mereka merasa tidak bernilai karena begitu lontaran-lontaran batu panas itu datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka mau lari keluar, di luar hujan batu panas. Sedangkan mereka tinggal dalam rumah mereka roboh. Karena namanya batu-batu lama-kelamaan kan menindih rumah mereka. Biasa kita lihat rumah-rumah di sekitar gunung berapi. Kalau ada gunung-gunung berapi terus kemudian meletus, itu nanti kan kemudian debu-debunya nanti mendarat di atas rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang rumah yang atapnya roboh karena tidak mampu menahan tebalnya debu yang menempel atau kayak mendarat di atas atap mereka. Itu kan nanti tebal sekali tuh. Nah begitulah juga, apalagi pada saat ini adalah bukan hanya debu, tetapi batu-batu yang panas. Ya. Jadi, falamma ja'a amruna, ja'alna aliyaha safilaha, wa amtarna alaiha, dan kami hujani di atas mereka. Jadi dihujani, amtarna, kami hujani alaiha di atas mereka, hijaratan min sijil. Jadi ini adalah hijaratan min sijil, yaitu batu-batu min sijil, batu-batu yang menyala, semacam semacam batu bara. Jadi semacam batu bara kecil-kecil. Jadi semacam batu tetapi menyala, membara. Jadi hijaratan min sijil. Jadi dapat kita bayangkan kalau batu-batu ini mendarat di atas rumah-rumah mereka, dan ada di antara mereka rumah mereka terbuat dari misalnya terbuat dari tanah liat yang sudah kering. Tanah liat yang sudah kering biasanya dicampur dengan misalnya jerami atau apa semacamnya, maka kemudian ketika mendarat batu itu di sana pasti akan terbakar. Ya. Jadi hijaratan min sijil. Dan ini bukan hanya pertama kali ini saja diberikan kepada manusia. Nanti hijaratan min sijil ini juga Allah gunakan untuk membinasakan pasukan Abrahah ketika mereka datang ke Yaman untuk mengambil Ka'bah ataukah Hajar Aswad. Ya, jadi sama juga hijaratan min sijil juga. Cuma kalau di sana pelemparnya adalah burung-burung. Ya. Kalau di sini tidak disebutkan pelemparnya, cuma menggunakan kami melemparinya. Jadi boleh jadi ini adalah semacam gunung meletus ya, tiba-tiba terlontar begitu saja. Kalau kita lihat misalnya
di surat Al-Fil ini adalah burung-burung ya. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat di surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Belumkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu dayanya itu fi tadlil, menyesatkan, artinya tipu dayanya kembali memakan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Warsal alaihim. Dia Allah mengutus alaihim kepada mereka. Itu toiran. Kalau tadi sana kan malaikat diutus memberitahukan. Kalau ini arsala alaihim toiro. Allah mengutus kepada mereka burung. Yang namanya toiran ababil, burung ababil. Ababil ini burung, toiran ini burungnya ini kecil-kecil. Ababil bergelombok kayak kita melihat burung-burung manyar, burung kecil. Ya. Burung-burung kecil biasa itu kan bergerombol tuh banyak sampai ribuan. Nah, kayak begitu itulah. Ya, toiran ababil. Tarmihim, tarmi tadi malam kita bahas tentang ramah. Ini taramah artinya melempar mereka. Tarmihim melempar mereka bihijaratin dengan batu. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil sama persis ya. Burung-burung itu melempari mereka dengan hijarat. Jadi bi-nya nih tambahan bi dengan ya. Hijarat. Jadi kita pisahkan jadi hijaratin min sijil. Batu-batu min sijil. Ya, nah sama dengan tadi di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Sama persis hijaratan min sijil. Hijaratan min sijil. Cuma di sana tadi ada bi-nya, bi hijaratin min sijil. Nah, kalau hilangkan bi-nya sama hijaratan min sijil. Ya, seperti ini. Ya. Bi hijaratin min sijil. Ya. Membakar mereka, melempari mereka dengan batu-batu yang membarah. Ya, batu-batu yang panas. Ya. Ada bara apinya di sana. Sehingga ketika menimpa mereka, faja'alahum ka'asfin makul. Maka mereka menjadi seperti asfin, daun makul yang dimakan ulat. Jadi daun yang dimakan. Biasa kita lihat daun-daun kalau dimakan ulat, yang tersisa cuma rangkanya si daun, rangka daun saja. Nah, dapat dipastikan bahwa yang terjadi tadi pada kaumnya Lut sama juga. Mereka tinggal kerangka saja. Rumah-rumahnya juga begitu. Ya. Maka rumah-rumahnya roboh juga karena ini adalah lemparan batu-batu yang menyala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini sebetulnya isyarat bagi Tuhan untuk belakang sekarang ini, bahwa sekarang manusia sudah menciptakan seperti ini. Ingat jemaah sekalian, kita katakan bahwa banyak dulu mukjizat yang memang luar biasa, sekarang ini bisa dibuat orang. Ya, bukan berarti pada saat itu ada orang buat, tapi tidak ada. Tapi artinya kejadian itu bisa terjadi sekarang, mirip, bukan persis sama, mirip dengan. Contohnya dengan ini. Sekarang orang bisa menciptakan rudal-rudal. Ada namanya bom cluster. Bom cluster itu kalau dilontarkan itu nanti berkeping-keping menjadi kecil-kecil persis seperti ini. Ya. Di bom cluster itu kelihatan awalnya bomnya besar, tapi begitu menjelang sampai di tanah dia menjadi berpisah-pisah, berkeping-keping. Ya, dia menjadi kecil-kecil dan terlempar, bisa menjadi ratusan. Ya. Bersebaran di sekitar situ. Makanya kan sangat dilarang bom cluster. Karena nanti begitu turun ke bawah, kalau tidak ada objek yang dikena, misalnya tidak ada manusia yang korbannya, maka kemudian dia tertanam di tanah menjadi semacam menjadi amunisi yang suatu saat kalau diinjak menjadi meledak, menjadi ranjau darat. Ya, jadi dia menjadi ranjau nantinya. Jadi bom cluster itu kalau turun dan tidak meledak, maka dia masuk ke dalam tanah menjadi ranjau namanya. Suatu saat orang injek, dia akan meledak. Gitu. Jadi bihijarat misijil, mirip dengan itulah. Ya. Nah, jadi dari situ kita lihat jemaah sekalian bahwa apa yang terjadi sekarang itu bisa dikatakan sudah dilakukan Tuhan jauh sebelumnya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi manusia belum sampai ke sana. Jadi ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil
mandud, berlapis-lapis. Artinya berlapis-lapis bukan cuma satu kali lemparan saja. Ya, satu kali lemparan, disusul lemparan berikutnya, disusul lemparan berikutnya, kayak hujan. Ingat hujan. Hujan itu kan berlapis-lapis. Bukan cuma satu kali tetes, selesai. Kalau hujan itu kan tetes demi tetes dan itu bersusun-susun, berlapis-lapis. Bisa sampai ribuan lapis, tergantung hujannya. Kalau hujannya lama, bisa berarti berapa namanya berkali-kali. Tetesnya banyak sekali. Jadi hijaratan min sijilin mandud. Mereka dilempari dengan batu-batu yang membarah dan berlapis-lapis. Ya, sehingga mereka mau lari kemana? Mau kayak hujan persis. Kalau hujan kan kita tidak bisa lari, pasti kena. Ya. Kalau hujan cukup pakai payung misalnya. Tapi kalau ini bagaimana bisa payung? Pakai payung. Ya. Di dalam rumah saja akan terbakar. Nah, jadi ini terjadi pada zaman itu. Kita lihat ini berikutnya ya. Musawwamatan inda rabbika. Ya, musawwamatan inda rabbika. Dan mereka semuanya itu mendapatkan tanda di sisi Tuhan. Artinya kata tanda di sini ya bisa diartikan bahwa mereka itu tidak bisa berkamuflase ya, di sisi Tuhan. Kata-kata musawwamah ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang bakal masuk neraka itu sudah ada tandanya, musawwamah. Jadi kata musawwamah itu tanda, bisa berarti tanda seperti yang kita seperti misalnya tai lalat atau apa, tetapi tanda bisa bermakna isyarat. Contoh misalnya kalau orang itu tenang, kalau orang itu misalnya ahli ibadah, itu kelihatan dari wajahnya, itu tanda juga. Ya. Kalau orang itu inner beauty-nya menyala, memancar, itu kelihatan di wajahnya. Tapi kalau di dalam hatinya innernya itu tidak beauty, tetapi dendam, amarah, itu kelihatan juga di wajahnya, itu tanda juga namanya. Jadi kata-kata musawwamatan inda rabbika, nanti ketika sampai di situ kan kelihatan wajah-wajah mereka. Wajah-wajah orang seperti ini akan murung, bermuram durja, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tandanya sama dengan tanda hewan-hewan, berbentuk wajah hewan-hewan. Jadi musawwamatan inda rabbika. Ya. Wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Dan kejadian seperti itu tidak jauh dari orang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, kejadian-kejadian itu seperti itu akan dekat. Kata seperti itu artinya tidak persis seperti itu, tapi maksudnya kejadian di mana mereka mendapatkan petaka yang tak terduga, yang akan membuat mereka tak berdaya. Kan orang zalim itu kan yang paling dia takuti tak berdaya. Kalau orang Islam, orang berserah diri, memang merasa tak berdaya. Tapi orang zalim itu tak pernah merasa tak berdaya. Ya, mereka merasa dirinya hebat, kuat, dan sebagainya. Maka penderitaan orang zalim itu adalah ketika tiba-tiba tidak berdaya. Mungkin ada Bapak Ibu biasa melihat orang yang misalnya sangat congkak, sombong, arogan, tiba-tiba kena penyakit misalnya, yang penyakit itu menyebabkan misalnya tidak bisa berbuat apa-apa, itu biasanya sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Tapi kalau orang beriman kena penyakit yang sama, biasa-biasa saja. Ya. Dianggap misalnya penyakit sama-sama tidak bisa berdaya. Tapi kalau orang beriman, biasa saja. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu menderita sekali. Ya. Ada seorang ulama besar di usia tuanya itu terkena penyakit katarak. Dulu kan katarak membuat buta orang. Belum bisa operasi dulu. Ya. Jadi dulu yang namanya katarak itu, ya buta. Sekarang katarak kan bisa diambil, bisa operasi. Nah dulu kalau kena katarak, ya lama-kelamaan jadi buta. Semakin tebal kataraknya, semakin tidak terlihat. Ya, ada seorang ulama besar, ahli ibadah juga, kemudian kena katarak di waktu usia tuanya dan kemudian tidak melihat. Ya. Tapi orang-orang melihatnya kok wajahnya biasa-biasa saja. Kok Anda tidak merasa menderita? Padahal itu yang hilang dari Anda itu sesuatu yang lebih daripada harta benda. Kalau harta benda hilang kan masih belum masalah. Ini penglihatan yang hilang. Penglihatan itu kan berarti dunia kita hilang. Tapi apa kata ulama itu, saya tidak merasa bersedih. Kenapa? Selama ini saya sudah terlalu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah melalui mata saya. Ya, saya selama ini sudah mendapatkan kenikmatan begitu banyak
Jadi dalam kondisi seperti sekarang, saya tinggal mensyukuri saja bahwa saya menjadi buta setelah mendapatkan banyak sebelumnya. Saya sudah belajar membaca sebelumnya, sudah melihat ini dan itu, lalu kemudian buta. Apanya lagi yang saya sesalkan? Sudah banyak. Tinggal saya mensyukuri apa yang dilakukan atau apa yang dihasilkan oleh mata saya dulu, kira-kira gitu. Jadi mata saya dulu sudah banyak menghasilkan ilmu, menghasilkan pengalaman, menghasilkan berbagai macam. Nah sekarang ketika usia tua saya begini, kenapa mesti harus bersedih? Saya tinggal mensyukuri bahwa dulu mata saya pernah melek, pernah melihat, dan memberikan begitu banyak kepada saya. Saya berterima kasih kepada Allah melalui mata saya, seperti itu. Nah jadi inilah yang disebut dengan orang beriman. Nah kalau orang zalim itu, berat sekali. Ya, semakin tidak beriman orang baru kemudian sakit, itu semakin menderita. Bahkan ada orang karena tidak tahan penyakitnya bunuh diri. Ada yang karena tidak tahan penyakitnya bunuh diri. Nah makanya dicontohkan di dalam Al-Quran itu bahwa orang beriman bukan berarti tidak sakit. Jangan bayangkan kalau kita beriman, rajin sholat, tidak sakit. Enggak, bisa sakit juga. Karena sakit itu kan persoalan biologis, persoalan lingkungan hidup dan sebagainya. Dicontohkan dalam Al-Quran, Nabi saja sakit, yaitu Nabi Ayub misalnya. Sakitnya parah. Jadi contohkan bahwa Nabi pun, jangankan kita orang beriman, Nabi sekalipun sakit, dan sakitnya parah, ditinggalkan oleh anggota keluarganya, dibuang oleh masyarakat. Ya. Tetapi apa kata Nabi Ayub? Ketika seluruh tubuhnya sudah hancur, dia katakan, ya Tuhan, saya menganggap ini penyakit saya bagian daripada kasih sayang. Inni masaniya dur wa innaka anta khairur rahimin. Saya mendapatkan penyakit yang berat seperti ini, tapi saya menganggap Tuhan kamu adalah apa yang saya dapatkan ini bagian daripada bukti bahwa kamu adalah pengasih dan penyayang. Luar biasa. Jadi tidak menderita. Nah, jadi sering kita sampaikan di sini, kalau orang yang kurang beriman itu, atau bahkan tidak beriman, kalau mendapatkan musibah atau masalah, biasanya berkeluh kesah. Ya. Kalau orang beriman, biasa-biasa saja. Tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi orang beriman itu dilihat orang tidak ada bedanya dengan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan orang menyangkanya dia kaya. Kenapa? Karena tidak berpengaruh, tidak pernah berkeluh kesah, dan sebagainya. Nah itulah namanya jiwa. Karena inti manusia kita ini adalah jiwanya. Jadi jiwalah yang membedakan satu orang dengan orang lain. Pangkat boleh berbeda-beda, tapi jiwa tidak bisa disembunyikan. Pangkatnya bisa tinggi, tapi jiwanya bisa kerdil. Ya. Bisa saja rakyat jelata, tetapi jiwanya sangat-sangat arif dan bijaksana. Jadi tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Wa mahiya minaz zalimin bi ba'id. Jadi yang namanya orang zalim itu musibahnya tidak jauh. Ya. Jadi musibah ataukah azab terhadap orang zalim itu tidak jauh. Jadi tidak lama setelah itu dia akan dapat musibah. Ya. Kita lihat lagi di sini. Di surat Al-Hijr. Ya. Faja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan tadi bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Ataukah tadi orang atasnya bisa tiba-tiba jadi tidak berdaya. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani mereka dengan batu-batu dari api, batu yang menyala. Ya. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda, ada kebesaran Allah, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kata-kata mutawassimin ini yang mau merenung. Ya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, lil mutawassimin, jadi yang mau merenung. Karena kalau kejadian begini kan harusnya kita termenung, menyadari betapa lemahnya kita manusia, betapa tidak berdayanya kita. Ya, inna fi dzalikal ayatil lil mutawassimin. Juga kita baca di surat 21 ayat 87, surat Anbiya. Jauh kita lihat apa yang terjadi pada seorang nabi ketika menghadapi masalah. Nah, bagi orang tidak beriman, tentu kalau dia dilempar ke laut dalam keadaan tengah malam, badai, gelombang besar, itu tentu penderitaan luar biasa. Ya, bahkan bisa berteriak-teriak. Tapi coba kita lihat Zannun, Nabi Yunus. Ya. Wa Zannuni itu adalah Nabi Yunus. Ya. Wa Zannuni idh dhahaba mughadiban
ketika dia pergi dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan marah. Marah di sini bukan marah seperti yang kita bayangkan ya. Dia pergi dalam keadaan karena sudah bertahun-tahun menyampaikan risalah dakwanya di sebuah negeri itu dan tidak ada perubahan, maka dia pergi ya, dengan hati yang kesal atau dalam hati ini orang kok tidak begitu. Jadi marahnya bukan marah seperti apa, tapi seperti mana biasa kita kepada anak kita kalau disuruh dan tidak bergerak-gerak. Nah, itu namanya. Jadi mughadiban karena umatnya itu bertahun-tahun, ingat bertahun-tahun Nabi Yunus mengajari mereka, mengajak mereka, dan Nabi Yunus seperti yang nabi-nabi yang lain tidak pernah minta upah. Jadi benar-benar ikhlas melakukan itu, tetapi ya tidak ada perubahan bagi mereka. Maka kemudian dia pergi. Fadanna allan naqdir alaihi. Ya, jadi bagi kita kalau kejadian-kejadian apapun terkadang kita berpikir Tuhan tidak menjangkau kita. Jadi dia menyangka bahwa kami tidak menjangkau takdir kami, nakdir alaihi itu. Ini menunjukkan bahwa takdir Tuhan itu menjangkau segala sesuatunya. Fadanna allan naqdir alaihi. Fanada, lalu kemudian dia berseru. Maksudnya di sini ketika dilempar ke dalam laut dan kemudian masuk ke dalam perut ikan. Maka fanada fi zulumatin. Maka dia berseru di dalam kegelapan. Ini kegelapan ini bentuk jamak ini. Zulumatin, az-zulumati. Ini bentuk jamak muzakkar apa muannas salim namanya. Nah, kenapa berlapis-lapis? Ya karena pertama malam gulita. Itu kan malam waktu kejadiannya. Yang kedua adalah hujan lebat. Pasti walaupun siang kalau hujan lebat gelap juga. Apalagi disertai dengan badai. Yang ketiga, artinya awannya banyak di atas. Yang ketiga adalah di dalam laut. Di dalam laut pasti gelap. Yang keempat adalah di dalam perut ikan. Pasti gelap lagi di sana. Ya. Jadi dia berseru. Jadi tidak ada lampu. Tidak, pokoknya dalam kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan hujan dan badai, kegelapan perut ikan. Fanada fi zulumatin. Dia berseru, berdoa kepada Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya di dalam kegelapan, dalam lapisan-lapisan kegelapan itu. Apa isi munajatnya? Yaitu la an itu kita artikan yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kata-katanya coba kita lihat, nggak ada umpatan, nggak ada amarah yang keluar. Jadi kalau kata-kata mugadi yang kita artikan dia marah, ini nggak ada kata marah di sini. Coba kita lihat ya. Kata-katanya muncul adalah la ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau Tuhan. Kalau kita kan pasti mengumpat dulu kepada yang melempar kita, kan begitu. Ini pasti persekongkolan. Kenapa diundi 3 kali kok saya terus namanya keluar, kira-kira gitulah. Nah, tetapi Nabi Yunus tidak seperti itu. Dengan tenang dia membaca la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah selain engkau Tuhan, maha suci engkau. Ini sungguhnya aku ini kuntu tadinya minaz zalimin. Jadi inilah harusnya bahasa kita. Kita justru mengakui bahwa kita ini zalim. Dan kita semua manusia pada dasarnya adalah berada dalam kegelapan, kezaliman. Makanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan cahaya, satu-satunya yang menjadi sumber cahaya adalah Allah. Artinya segala sesuatu selain Allah tidak punya cahaya. Karena tidak punya cahaya kita sebut gelap, zalim. Dan karenanya dia butuh cahaya dari Allah. Nah, siapa yang menyombongkan dirinya, dia merasa tidak butuh cahaya dari Allah. Padahal dia berada dalam kegelapan. Jadi orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, berarti dia merasa jiwanya menyala. Padahal hakikatnya, asal usulnya jiwa ya tidak menyala. Yang menyala itu Allah. Ya, makanya dikatakan fitrat Allah allati fatarana salih. Artinya cahaya Allah itulah yang kemudian dipancarkan ke dalam jiwa manusia. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya engkau ya Allah, tidak ada ilah selain engkau, saya ini adalah kezaliman. Ya. Jadi ini adalah bahasanya Nabi Yunus, adalah bahasa kita semuanya. Kita semuanya berada dalam kondisi seperti ini, dan ini mirip dengan isi doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa waktu pertama kali berdoa berkaitan dengan
bagaimana berhadapan dengan Allah. Yaitu di situ dikatakan Rabbana, itu bisa kita baca di dalam surat Al-Araf ya. Rabbana zalamna anfusana. Jadi zalamna juga. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi itu doanya. Jadi doa yang diajarkan seperti itu. Atau doanya ibadur rahman. Apa doanya ibadur rahman? Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, lepaskanlah kami dari azab neraka jahanam. Apa artinya asrif? Lepaskan? Ya artinya kita mengaku, ya Allah, kalau saya saja ini Tuhan pasti sudah masuk neraka. Kira-kira gitulah. Karena surga itu ibarat cahaya dan itu hanya milik Allah. Kita tidak bisa masuk di sana kalau bukan karena ridhonya Allah, karena rahmatnya. Tidak bisa. Kita sudah bahas dulu hadisnya. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi inilah doanya. Kita teruskan. Ini kita bacakan hadis ya. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi." Siapa gerangan di sisinya ada mazlimah ya. Ada kezaliman li akhihi kepada saudaranya. Ya. Jadi siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya, memiliki kezaliman terhadap saudaranya, ya. Fal yatahallalhu, maka hendaklah dia minta dihalalkan minha daripadanya, saudaranya itu. Daripada kezalimannya tersebut yang dilakukan kepada saudaranya. Jadi man kanat indahu mazlimatun li akhihi, siapa yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya, fal yatahallalhu minha, maka hendaklah dia minta dihalalkan daripada dihalalkan kezalimannya tersebut kepada saudaranya. Kenapa? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an ya'khudha li akhihi min hasanatin. Karena apa? Karena dikatakan di sini fa inna, sesungguhnya laisa thamma. Di sana di akhirat nantinya dinar itu, dirham itu yang kita kumpulkan di dunia sebelumnya tidak berguna lagi nanti di sana. Tidak bisa kita gunakan untuk membayar saudara kita itu. Tidak bisa. Kita tidak bisa membayarnya dengan dirham dan sebagainya. Ya. Tidak bisa ditukar. Ya. Jadi kalau kita punya dirham dan dinar banyak di dunia, yang nggak bisa ditukar dengan apa kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Ya. Tidak bisa mendapatkan kamu. Fa in lam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati. Jadi kalau tidak bisa lah, karena tidak bisa ditukar dengan benda-benda, maka caranya bagaimana? Setiap orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya diambil min hasanatihi, diambil dari kebaikannya. Jadi yukhadha li akhihi min hasanati, diambillah kebaikan-kebaikannya untuk saudaranya yang dizalimi tadi. Fa illam yakun lahu hasanatun, apabila tidak ada lagi kebaikannya, artinya sudah habis dan ternyata dosa zalimnya tadi belum tertutup semuanya, uiza min sayyiati akhihi, maka diambillah dosa-dosa saudaranya tadi, ya faturihat alaihi, yang dibebankan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kezaliman kepada orang sekarang di dunia, di akhirat kita akan membayarnya dengan apa? Kebaikan-kebaikan kita dipindahkan kepada orang itu. Kalau kebaikan kita sudah habis, maka dosa orang itu kita ambil. Nah, inilah caranya. Hadis Bukhari nomor 6053. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah kezaliman ini adalah yang pernah kita lakukan. Kalau terlanjur kita lakukan, minta kepada saudara kita itu yang telah kita zalimi untuk menghalalkannya. Karena dikatakan di sini tadi, dikatakan tadi di atas ya, bahwa yang namanya kezaliman itu ini wa ma hiya minaz zalimin bait. Yang namanya orang zalim itu tidak jauh daripadanya yang namanya azab, ya, hukuman. Oleh sebab itulah kita menghindari azab seperti itu dengan cara meminta kepada saudara kita untuk menghalalkan perbuatan buruk kita. Ayat berikutnya. Sekarang kita bicara tentang Nabi Syuaib. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, dan kepada negeri Madian dikirim kepadanya saudara mereka Syuaiba. Jadi kita selalu melihat di sini selalu ada akhahum ya.
Pertama sebelumnya adalah akhahum Hudan, Nabi Hud kepada kaum Ad. Kemudian berikutnya akhahum Salehan kepada kaum Samud. Nah sekarang akhahum Syuaiban kepada kaum Madian. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa Nabi Syuaib ini sesamaan, artinya bersamaan dengan Nabi Musa, cuma lebih tua. Jadi pada saat Nabi Syuaib ini berjumpa tiga nabi. Nabi Syuaib sendiri, kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi lebih tua Nabi Syuaib karena nanti salah satu putri Nabi Syuaib dari Madian ini kemudian dinikahi oleh Nabi Musa. Paling tidak begitu yang kita dengarkan ceritanya di Al-Quran. Nah jadi putrinya di Nabi Syuaib ketika waktu itu Nabi Musa sampai di Madian, Nabi Syuaib ini sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Sehingga yang pergi mengambil air itu anak perempuannya dan dibantu oleh Nabi Musa, kan begitu ceritanya. Qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Berkata Nabi Syuaib, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Jadi kata-kata sembah ini jangan bayangkan sholat saja. Artinya menghambalah kepada Allah. Jangan menghamba kepada benda-benda. Jangan menghamba kepada dirham, kepada dinar, kepada pangkat, kepada jabatan. Tapi menghambalah kepada Allah, karena dialah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Ya, min ilahin ghairuh, tidak ada ilah selain dia. Wala tanqusul mikya. Jadi setelah tauhid, ajaran tauhid ini ibadah. Nah, setelah itu muamalah, kita sebut ini ibadah ya. Jadi yang ini adalah ibadah ya. Ini adalah kita artikan ini adalah ibadah. Ya. Ibadah sampai di sini. Nah, setelah itu pindah kepada masalah muamalah, ya, ini muamalah. Yaitu wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan pernah mengurangi al-mikyal, takaran dan timbangan. Dan ini terjadi di negara kita mayoritas Islam. Indonesia penduduknya 280 juta dan 90% Islam, tetapi minyak dikurangi takarannya. Walaupun ada penjelasan dari pihak yang mengurangi bahwa ini adalah macam-macam, tapi intinya itu menipu namanya masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu kalau ternyata isinya bukan seliter, tapi cuma sekitar 800 ml. Disunat, dipotong 20% kurang lebih. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan wala tanqusul mikyal, harusnya kan dari awal apa namanya jujur bahwa ini adalah isinya cuma 800 ml. Ya. Jadi wala tanqusul mikyal, karena yang di pikiran orang ketika membeli minyak itu ya 1 liter, bukan 800 ml. Ya. Jadi makanya dikatakan wala tanqusul mikyal wal mizan. Jangan mengurangi mikyal dan mizan. Ini adalah bahasa paling konvensional yang bisa dikembangkan. Jangan mengurangi pembukuan, jangan mencurangi pencatatan, jangan. Pokoknya intinya adalah jangan korupsi. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Ya. Karena mikyal dan mizan ini yang dikurangi menyebabkan korupsi kan. Kualitasnya dikurangi kan berarti mengurangi juga, menyunat. Misalnya kalau dia kontraktor, besi betonnya harusnya besi 12 full. Ternyata dipotong. Ya. Besinya bukan 12 full, tapi 12 tidak full. Kalau istilahnya di konstruksi, 12 banci. Ya. Atau besi 10. Ya. Seperti itu. Jadi itu mengurangi. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Ya. Atau misalnya besinya misalnya satu tiang 10. Tinggal 9 dikurangi 1. Nah itu dia. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Janganlah mengurangi timbangan dan takaran. Takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin wahid. Artinya saya ini menginginkan kebaikan kepada kalian. Jadi kita artikan ini siapa saya di sini adalah Nabi Syuaib. Saya datang untuk menginginkan kepada kalian kebaikan yang terbaik. Saya ingin masyarakat kalian menjadi masyarakat yang baik. Kehidupan kalian menjadi kehidupan yang baik. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin wahid. Dan saya takut akan menimpa kalian azab yang tidak bisa dihindarkan karena meliputi semua orang pada saat itu yang curang. Jadi azab yang meliputi orang curang pada saat itu. Kalau kalian curang, kalian akan mendapatkan azab. Jadi berdasarkan ayat ini, korupsi itu berakibat pada azab. Berdasarkan ayat ini, korupsi berakibat pada azab. Ya, tidak bisa lari. Kenapa? Karena ini la tanqusul mikyal wal mizan.
Jadi jemaah sekalian, masyarakat kita mayoritas Islam, tapi indeks korupsinya itu paling rendah, termasuk salah satu yang paling rendah, luar biasa. Di bawah 100 indeksnya itu. Ya, itu kan semakin ke atas semakin bagus. Ya, jadi, nah ini di bawah Indonesia itu berada di urutan 115 kalau tidak salah. Dapat kita bayangkan. 115 urutannya, kan jauh sekali di bawah. Artinya tingkat korupsi itu banyak sekali. Ya. Nah ini jemaah sekalian berbahagia, padahal selalu baca Quran. Bahkan di Indonesia ini, di masjid-masjid, Quran dibaca di menara-menara. Ya. Kemudian lembaga-lembaga tahfiz, pesantren tahfiz bermunculan di mana-mana. Ya. Tetapi kita lihat ayat-ayat seperti ini tidak diamalkan. Ya. Kita lihat di sini perbandingannya ya. Surat Ar-Rahman. Kita baca surat Ar-Rahman bahwa ini alam semesta ini juga sudah setimbang, jangan dikurangi. Kalau dikurangi hancur. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi an-najm bintang-bintang ataupun biasa artinya tumbuh-tumbuhan, wasyajaru dan pohon-pohonan yasjudan. Sebetulnya lebih tepatnya bintang-bintang, tapi ada yang mengartikan tumbuh-tumbuhan ini, pohon-pohonan ya. Ini nih, ada yang mengartikan tumbuh-tumbuhan. Jadi an-najm wasyajaru. Jadi mulai daripada bintang-bintang di langit sampai kepada pohon-pohonan, yasjudan, semuanya sujud kepada Allah. Apa artinya sujud? Patuh. Tidak pernah mengurangi proporsinya. Wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Langit, ya. Langit. Rafa'a, Allah tinggikan, wada'a, dan diletakkan pada tempatnya al-mizan, dengan setimbang, dengan stabil. Mizan, timbangan. Nah, maka apa yang dikatakan Allah? Allah tatgau fil mizan. Maka janganlah engkau melampaui batas dalam mizan. Maksudnya jangan melanggar dalam mizan. Karena kalau melanggar merusak alam semesta. Jadi kalau melanggar tatanan rusak. Allah tatgau fil mizan. Itulah sebabnya rata-rata negara yang sekarang korupsinya banyak ya tidak bisa maju, bahkan bisa menjadi namanya fail state, negara yang gagal. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka dirikanlah, tegakkanlah al-wazan, yaitu timbangan. Bil qisti, dengan sejujur-jujurnya. Wala tukhsirul mizan, jangan pernah mengurangi timbangan. Jadi ini sampaikan, ini sudah beruntung ini. Bukan kepada umatnya Nabi Syuaib saja, ini beruntung. Karena ini untuk kita semuanya. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi timbangan jangan dikurangin. Ya. Nimbang sayur ya sesuai dengan beratnya baru orang bayar. Sesuai dengan berapa gram dibayar sesuai dengan beratnya. Timbangannya jangan dicurangin. Ya. Kan bisa saja timbangannya dicurangin, misalnya di bawah sini dikasih timah, misalnya ditempel timah di bawah sini, sehingga kemudian sudah punya angka duluan yang tidak dilihat oleh konsumen, tidak boleh sama sekali. Ya. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan. Bil qisti, dengan jujur, maksudnya sesuai dengan perjanjian. Ya. Kalau perjanjiannya literan ini 1 liter itu adalah 100 ml, ya berarti harus isinya 100 ml. Kalau literan tidak sampai 100 ml, berarti ada yang dicurangi, diganjal di bawahnya. Ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi, jangan mengambil hak manusia sesedikit apapun. Asya itu sesedikit apapun. Wala ta'saw fil ardi, dan jangan berjalan di muka bumi mufsidin. Ya. Jadi orang-orang yang korupsi di sini ataukah mengambil hak-hak manusia disamakan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Coba lihat. Ini sama dengan ini. Larangannya sama. Sama-sama di sini, sama-sama di sini. Ya. La tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi hak-hak manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi Islam tidak mengatur hanya salat saja, puasa saja. Selama ini kan kita menganggap orang itu Islamnya bagus sekali. Kenapa? Puasa Senin Kemisnya tidak pernah ketinggalan, salat malam tidak pernah ketinggalan. Tapi bagaimana kalau dia korupsi? Kalau penjual baru dikurangi timbangannya, ya jelas tidak benar. Ya. Jadi ulangi jemaah sekalian, salat percuma kalau ketika dia menjual di pasar dan ditimbangi ditimbangi timbangannya. Kita juga pembeli juga kalau kita ditimbangin sama penjual, kita tidak boleh nambah kecuali kalau penjualnya mau kasih, ataukah kita minta kepada penjualnya, Pak tambahin dong, kira-kira boleh. Dan kalau kita sendiri dia nimbang, kita ambil juga segenggam baru dinaikkan, di situ tidak boleh.
Itu namanya Al-Mutaffifin. Itu ada surat Al-Mutaffifin. Ya, jadi kita tidak boleh nambahin. Jadi harus sesuai dengan deal, persetujuan. Bahwa kita beli 1 liter itu adalah 100 mililiter. Kita beli 1 kilogram, 1 kilogram itu adalah 1000 miligram. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian, atau 1000 gram, ya 1000 gram. 1 kilogram, 1000 gram. Nah, itu berarti harus 1000 gram juga. Tidak boleh dikurangi sesedikit apapun juga. Ini adalah ajaran agama. Jadi ajaran agama tidak hanya membangun masjid, tetapi hasilnya korupsi. Ini jelas salah jemaah sekalian. Ini disebut dengan fawailul lil musallin. Nah, celaka orang salat, tetapi dia lalai daripada salatnya. Maka sayang seribu sayang, di negara kita yang mayoritas Islam ini, indeks korupsinya sangat tinggi, sementara negara tetangga kita Singapura, yang mayoritasnya bukan Islam, tetapi indeks korupsinya sangat rendah. Itu sangat-sangat rendah. Nah, jadi gimana ceritanya jemaah sekalian? Yang mayoritas Islam korupsinya tinggi, pada ayatnya ada. Yang mereka yang tidak Islam, mayoritas tidak Islam, kok tidak korupsinya tidak ada, coba. Ini harusnya kita malu sebagai orang Islam. Nah, makanya harusnya di masjid-masjid jangan hanya bicara sholat dulu, puasa Senin Kamis melulu, salatnya yang bicarakan cuma salat duha melulu, salat isyraq melulu, tidak pernah bicarakan masalah-masalah muamalah seperti itu. Kita terakhir membaca hadis berikut ini. Ya. Dilarang menimbang kurma matang dengan kurma mentah. Ini artinya bahwa tidak boleh ditukar kurma mentah dengan kurma matang dengan timbangannya sama, karena kualitasnya berbeda. Harusnya harganya berbeda seperti itu. Jadi kalau ditukar dengan sama kan berarti ada yang tercurangi. Nah, karena pada saat itu kan ingat, pada saat itu belum ada istilah literan yang diukur berdasarkan mililiter, belum ada kilogram yang diukur berdasarkan gram, belum ada. Ya. Jadi di sini ada hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha. Jadi dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang. Nah, itu melarang. Anil muzabana, melarang kita dari muzabana. Apa itu al-muzabana? Wal muzabana itu, yang disebut al-muzabana itu adalah bai'un at-thamari bit-tamrin kailan wa bai'un az-zabibi bil karmi kailan. Jadi surat al-muzabana itu adalah baik itu ditukar. Jadi kita artinya saya ditukar, ya, di barter. As-samar, samar itu adalah kurma yang masih mentah, ya. Kurma masih mentah mirip dengan apa? Rutop, ya. Bit tamri, dengan tamar yang sudah dengan kurma yang sudah matang. Kalau tamar itu sudah matang. Yang kita makan di sini itu yang sudah matang, yang sudah coklat. Nah, itu matang. Kenapa tidak boleh? Karena beda. Harusnya harganya berbeda. Bisa yang rutapnya lebih mahal, bisa juga yang mentah yang matangnya lebih mahal. Karena kan berbeda keadaannya. Jadi kan ini sebetulnya menunjukkan bahwa tidak boleh curang, harus adil, kayak begitu. Kata-kata kailan itu dengan takaran yang sama maksudnya, dengan takaran tertentu, dengan takaran yang sama. Boleh kalau takarannya berbeda, misalnya satu kurma matang ditukar dengan 2 kurma mentah misalnya, boleh seperti itu. Tapi kalau disamakan jelas tidak sama, kualitasnya sangat berbeda. Jadi kata kailan di sini dengan takaran yang sama. Begitu juga bai'un, tidak boleh juga menukar. Bai'un itu kan jual beli, ya. Bai'un tidak boleh ditukar. Az-zabib, ya, bil karmi kaila, tidak boleh ditukar anggur basah, ya, anggur kering dengan anggur basah. Kaila dengan timbangan tertentu, dengan ukuran tertentu. Jadi kesimpulannya harus benar-benar setara. Sama kalau kita menimbang itu kan kiri dan kanan harus sama. Nah, gitulah. Yang ditimbang itu antara barang di sebelah kanan dengan biji timbangan di sebelah kiri harus sama. Itu baru namanya setimbang. Karena setimbang itu baru sama namanya. Kalau tidak setimbang, bukan timbangan namanya. Nah, ini kita dapatkan dari hadis Imam Bukhari nomor 2026. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau kurang dan khilaf dari pribadi Al-Fakir. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik. Dalam konteks skala besar terhadap perbincangan hari ini,
kita lihat superpower macam Amerika jadi budak kepada Zionis Yahudi dalam menjual sebagai senjata yang near expiry, because diorang punya perniagaan terbesar adalah senjata, dan senjata tak akan bergerak kecuali sini sana harus diporak-perandakan satu tempat. Dan bila tempat tadi memerlukan bantuan, maka senjata serta sistem riba kewangan tadi akan cepat-cepat mengulurkan bantuan, dan akhirnya bila tak mampu terbayar, maka hasil bumi negara tadi berhutang dan tergadai kepada pihak yang akhirnya decide siapa the next president, siapa harus dilantik dan sebagainya. Beri pencerahan dalam konteks geopolitik yang besar ni, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Sebetulnya apa yang dibicarakan tadi Nabi Syuaib sudah terjadi sekarang, seperti yang disebutkan Pak Nur tadinya. Dalam skala ekonomi global sebetulnya seperti ini, curang. Ya, jadi contoh yang paling konkret kita ambil tadi adalah Ukraina, seperti dikatakan Pak Nur tadi adalah contohnya Ukraina. Kita sampaikan seperti dikatakan Pak Nur tadi bahwa yang namanya pabrik senjata itu kan harus berjalan terus. Kalau enggak ada pengangguran. Jadi kalau pabrik senjata tidak produksi, satu, kapitalisnya tidak hidup karena kapitalnya tidak menghasilkan, pemodalnya tidak menghasilkan. Yang kedua, tenaga kerjanya tidak bisa digaji, tidak bisa dibayar gajinya, upahnya. Maka pabrik senjata harus jalan terus. Ya, satu. Nah, bagaimana dengan senjata yang masih ada di gudang, belum dipakai? Nah, itu dia. Supaya senjata yang ada di gudang itu terpakai, karena senjata semakin lama semakin tua, semakin expiry tadi, maka kemudian bikinlah keonaran, bikin adu domba. Kerjanya ngadu domba orang, supaya terjadi perang. Nah, begitu terjadi perang, dia mengulurkan tangannya. Namanya bantuan, tapi bantuan tanda petik. Ya. Jadi tanda petik bantuannya. Jadi bantuan, tetapi sebetulnya seperti Ukraina. Ya, begitu selesai perang sekarang, Amerika menagih sini, kamu harus bayar. Itu 350 miliar US dollar itu uang pajak Amerika, kata dia, coba, uang pajak Amerika. Padahal 350 dolar itu apakah ada uang itu beredar di Ukraina? Tak ada pun juga. Tak ada $1 pun. Tak ada $1 yang beredar di Ukraina. Lalu yang 350 dolar di mana beredar? Di Amerika. Coba bayangkan. Lalu apa yang dikirim ke sana? Yaitu senjata. Tidak, bukan uang. Jadi uang itu dibayar nanti Ukraina kepada Amerika, sementara Amerika menambah pendapatan negaranya, tenaga kerjanya bekerja, kapitalisnya juga punya pendapatan karena pabriknya kilangnya bekerja. Sedangkan Ukraina dapat apa? Meninggal, mati, rakyatnya banyak untuk berperang dengan Rusia, seperti itu. Ukraina mengatakan saya tidak punya uang, kamu gitu. Kata Amerika, ya kalau kita tidak punya uang, maka 50% hasil bumi kamu sini saya ambil, kira-kira gitu. Nah, ini yang terjadi. Dan ini bukan hanya kepada Ukraina, kepada seluruh negara dia perlakukan seperti itu. Negara-negara besar, dan ini yang disebut dengan the new imperialism. Ini yang disebut dengan imperialisme baru. Ini yang disebut dengan kolonialisme baru sebetulnya. Ya. Jadi kolonialisme sekarang, imperialisme tidak seperti dulu lagi, tapi masih ada sampai sekarang. Ya. Kita tidak bisa keluar dari sana karena mereka akan menghancurkan negara itu kalau tidak melakukan seperti kehendaknya. Makanya saya katakan sebetulnya inilah Dajjal sesungguhnya. Maka kalau status mengatakan Dajjal itu orang bermata satu, itu menipu. Dajjal itu adalah sistem tatanan global sekarang yang benar-benar bersifat imperialistik, kolonialistik, dan bahkan apartheid seperti yang terjadi di Israel terhadap Palestina. Itulah sebetulnya Dajjal yang sekarang. Maka karena Dajjal sudah ada, kita tinggal tunggu kedatangan Imam Mahdi, karena akan bisa melawan nantinya ini adalah Imam Mahdi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Ada lagi Ustaz di chatroom. Ada di chatroomnya. Kita lihat di chatroom ini Herul. dari Herul ya. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dengan pembahasan kata mizan seperti ayat yang dibahas dari ini, bukankah dengan salat yang rajin seorang tidak akan melakukan perbuatan? Betul sekali, harusnya begitu. Karena kalau jadi bisa dibalik, ini namanya pengertian terbalik. Ya, artinya kalau dia salat tetapi tetap curang, ini nipu orang tadi, ya berarti salatnya tidak benar, kan begitu.
Mereka katakan aqimis salata inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Nah, jadi mohon bicara untuk kesekian kalinya bagaimana konteks salat bisa mencegah perbuatan kehidupan. Ya dengan memahami maknanya, tidak bisa hanya dengan lahiriah saja. Ya. Salat itu adalah Islam itu sendiri. Salat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya salat itu dipadankan dengan Al-Quran dalam surat Al-Isra. Di situ dikatakan aqimis, ini surat Al-Isra surat 17 ayatnya ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Apa yang sudah Qur'an al-fajri? Salat subuh, salat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguhnya Qur'an fajar itu, maksudnya salat fajar itu adalah disaksikan. Nah, yang disebut Qur'an al-fajr itu salat. Jadi Qur'an, salat sama. Dan kita lihat kalau kita salat, baca Qur'an. Pertama baca Fatihah sebagai pembukaannya. Setelah itu pilih salah satu surat. Jadi Al-Quran. Nah dengan demikian kenapa salatnya seperti ini? Karena dia salat tapi tidak mau belajar Al-Quran. Kita ulangi lagi. Kenapa terjadi seperti ini? Mereka rajin salat tapi tidak rajin baca Quran. Tidak rajin mentadaburi Al-Quran. Kita sampaikan begitu. Apalagi sudah katakan, sudahlah Pak Ustaz, saya cukup salat saja. Nah, sudah parah lagi. Ya, cukuplah, saya sudah cukup salat saja. Saya nggak perlu belajar lagi. Otak saya sudah tidak mampu. Ya. Kita tidak boleh underestimate kepada diri kita. Mengatakan otak saya tidak mampu berarti menghina Tuhan. Kalau ada orang mengatakan otak saya tidak mampu berarti menghina Tuhan. Karena otak kita itu bukan bikinan Nvidia. Ya. Tahu Nvidia Pak sekalian? Pembuat chips untuk apa namanya? Untuk dipakai bikin AI. Ya. Iya, Nvidia. Ya. Otak kita bukan bikinan Microsoft. Otak kita tidak pakai chips bikinan STMC dari Taiwan. Bukan. Otak kita bukan bikinan microchips bikinan mesin litografi dari Belanda. Bukan. Terus otak kita buatan Tuhan. Nah kalau mengunderestimate otaknya berarti mengunderestimate Tuhan. Jadi kalau mengatakan, Ustadz saya nggak bisa belajar lagi, biarlah saya sholat saja. Itu berarti menghina Tuhan, jemaah sekalian. Ya. Oleh sebab itulah harus kita belajar dan belajar. Apa inti belajarnya? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Kita bisa belajar apa saja. Kita bisa belajar ekonomi dan sebagainya, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Belajar ekonomi, belajar Quran. Belajar sosiologi, belajar Quran. Belajar antropologi, belajar Quran. Belajar bisnis, belajar Al-Quran. Belajar teknik, belajar Al-Quran. Belajar medis, kedokteran, belajar Al-Quran. Luar biasa kalau itu dilakukan. Nah, jadi ini harus kita terus belajar dan belajar. Sayang seribu sayang. Kecintaan untuk tadabbur Al-Quran masih sangat-sangat sedikit. Masih sangat-sangat sedikit. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, syahrul Ramadan, unzila fil Quran, bisa memompakkan kesadaran kepada umat Islam untuk terus mencintai Al-Quran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.